Pada tahun 1997, langit Indonesia, Malaysia, Singapura penuh dengan kabut asap. Masyarakat tidak dapat menikmati udara sehat dan melihat dengan jelas ke depan. Ratusan orang mengalami gangguan pernapasan, bahkan tewas. Kebakaran hutan Indonesia tahun itu berdampak tidak hanya di Indonesia saja, namun juga negara tetangga. Pohon-pohon yang mengabu, hewan-hewan yang terancam, manusia-manusia yang sesak. Situasi tersebut sampai memaksa Malaysia untuk ikut melaksanakan operasi pemadaman kebakaran di seluruh titik daerah. Lalu, mengapa peristiwa naas itu bisa terjadi? Bahkan sampai hari ini, langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan langkah yang belum juga dilakukan hingga kini? Hutan, ekosistem yang terdiri atas liputan pohon baik yang tumbuh secara lebat atau kurang lebat di area yang cukup luas. Dia berdiri sebagai penyangga kehidupan, penjaga keseimbangan, melindungi daerah dari bencana alam dan ekologis. Sarana tempat tinggal makhluk hidup dan keragaman hayati ini juga menjadi paru-paru dunia. Di Indonesia sendiri terdiri hutan-hutan seperti di Kalimantan dan Riau menjadi paru-paru negara. Rusaknya hutan menjadi petaka bagi daerah sekitarnya. Salah satunya kebakaran hutan. Api yang tidak terkendali menyebar ke berbagai penjuru menghanguskan pohon. Emisi gas karbon dioksida dari kebakaran tersebut naik ke atmosfer dan memperoleh efek gas rumah kaca yang parah. Tahun 1997 menjadi titik terparah bagi Indonesia. Kebakaran hutan pada masa tersebut menjadi salah satu kebakaran hutan terparah 2 abad terakhir. Pemerintah Orde Baru menyatakan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit adalah target utama masa depan. Sejak 1995, pihak industri memakai cara tebang dan bakar untuk mengkonversi lahan-lahan menjadi perkebunan. Maraknya pembukaan ladang dengan cara tebang bakar ini oleh pihak industri bertepatan dengan El Nino, anomali iklim penyebab pemanasan suhu yang turut menyebarkan kabut asap ke seluruh Asia Tenggara. Kerugian yang dialami diperkirakan mencapai 4,47 miliar US dollar. Hal itu belum termasuk korban jiwa, masyarakat yang terjangkit penyakit pernapasan, hingga musnahnya keragaman hayati di sana. Suplai logistik ke berbagai pelosok juga ikut terganggu karena kabut asap, menyebabkan korban jiwa yang juga tidak terhitung. Sekitar 8-10 juta hektar hutan diketahui hangus. Kurang lebih 40.000 orang dirawat jalan atau inap di rumah sakit. Dan banyak korban jiwa, pariwisata terdampak parah, dan seluruh kawasan Asia Tenggara mengalami kerugian ekonomi bahkan sebesar 10 miliar US dollar. Situasi yang buruk kala itu memaksa Malaysia pun untuk ikut terjun melakukan operasi pemadam yang dikenal sebagai Operasi Haze. Operasi tersebut juga tidak luput dari masalah, mulai dari sumber air yang sulit, pencarian titik api hingga ke pedalaman, sampai risiko bagi para pemadam yang tertimpa, terbakar, atau jatuh ke lahan gambut. Pasca kejadian tersebut, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN menyetujui pembangunan sistem peringatan awal dalam Regional Haze Action Plan atau RHAP 1998 untuk mencegah kebakaran hutan dan kabut asap dengan memperbaiki kebijakan dan penanganan bencana, misalnya dengan penerapan Fair Danger Rating System atau yang dikenal dengan FDRS. Berulang kali, pemerintah Indonesia telah diminta agar menjelaskan langkah antipasi agar kebakaran hutan dan lahan tidak terulang lagi, namun kejadian serupa terus saja terjadi, bahkan sampai detik ini. Pada tahun 2015, kebakaran hutan di Indonesia kembali terjadi. Titik api tersebar di 31 provinsi kecuali DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Kepulauan Riau. Cakupan kebakaran terluas terjadi di Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Papua. Tercatat sekitar 20 juta jiwa terdampak. Peristiwa ini menyebabkan puluhan korban jiwa. Sekitar 500.000 orang mengalami gangguan pernapasan atau ISPA. Lebih dari 2,6 juta hektar are hutan dan lahan hangus terbakar dilalap si jago merah. Sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan hampir tertutup asap hingga mengganggu kesehatan serta aktivitas sehari-hari masyarakat dan menjadi perhatian dunia internasional.
Kabut asap tersebut dirasakan kembali oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Rusaknya paru-paru Indonesia itu tidak hanya membawa dampak bagi kesehatan, namun turut menjadi penyebab terjadinya banjir karena tidak adanya resapan air. Hal itu terjadi di berbagai daerah termasuk Kalimantan. Setiap tahunnya, kebakaran hutan menjadi topik pembicaraan di Indonesia. Sebenarnya, apa yang sudah dilakukan pemerintah? Mengapa permasalahan ini terus terjadi? Greenpeace, organisasi lingkungan global, menemukan 10 perusahaan kelapa sawit yang memiliki area lahan terbakar terbesar pada rentang 2015 sampai 2018 hingga kini belum mendapatkan sanksi yang serius dari pemerintah. Pemerintah Indonesia mengklaim telah mengupayakan berbagai cara dalam meminta pertanggungjawaban serta menyatakan telah menangkan berbagai perkara perdata di pengadilan yang di dalamnya diperintahkan untuk membayar ganti rugi yang totalnya mencapai triliunan rupiah. Namun, investigasi yang dilakukan Greenpeace pada awal 2019 menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari perusahaan tersebut yang diperintahkan untuk membayar ganti rugi atas kebakaran hutan telah melaksanakan kewajibannya. Terdapat beberapa hal yang perlu terus diteriakkan oleh semua orang. Pemerintah perlu mengatur mengenai hak pemakaian lahan dengan ketentuan yang ketat dan terpantau. Pemerintah juga harus menindak tegas seluruh pelaku dan memperkuat hukumannya. Pemerintah juga harus memberikan pengawasan dan pemantauan ketat serta mendeteksi sedini mungkin terhadap titik api yang kerap terjadi seperti di Sumatera dan Kalimantan. Selain itu, kita sebagai masyarakat juga perlu berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, seperti dengan menghindari aktivitas apapun yang dapat menimbulkan api, meskipun merupakan hal kecil seperti membuang puntung rokok. Selain itu, cara bakar tebang juga sebaiknya dihindari dan dikendalikan. Masyarakat juga perlu memperhatikan lahan gambut dan rumput yang berserakan agar tidak memperparah api ketika terjadi kebakaran. Pada akhirnya, semua orang perlu memupuk rasa untuk menjaga dan melindungi hutan. Karena menjaga hutan bukanlah tanggung jawab satu orang, melainkan semua lapisan masyarakat. Karena pada akhirnya, hutan yang terjaga dan terlindungi akan melindungi manusia itu sendiri.